Siang teman-teman. Hari ini kita mau diskusi kan, diskusi terkait Ya, dengan eh, penyusunan tabel analisa nih, substansi implementasi nilai berakhlak. Nilai yang kita bahas ini berorientasi pelayanan dan akuntabel tentang penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian ATR BPN. Nah, salah satu kegiatan yang mau kita ambil nih kan pendaftaran tanah pertama kali. Kalau tentang mm-mm. tahapan kegiatannya, Mas Dandi boleh dong apa aja sih kegiatannya? Kalau di kantornya tuh gimana aja? Oh ya. Yang pertama itu biasanya pemohon itu datang ke loket, melakukan berkas-berkasnya seperti identitas diri, bukti kepemilikan, hak PBB. Setelah itu mereka akan dikasih formulir setelah berkasnya itu lengkap. Itu aja sih. Terus setelah itu, setelah didaftarkan, langsunglah tuh ke seksi satu, ke pengukuran dan pemetaan. Mungkin seperti itu kegiatannya. Setelah itu, setelah diukur sesuai, tidak batas-batasnya sesuai, tidak ada sengketa mungkin biasanya turun panitia atau tim yuridis panitia A. Begitu aja sih setelah panitia A turun, wawancara, tidak ada sengketa, biasanya sudah seperti itu, terbitkan. Mungkin seperti itu. Kalau di tempat kalian ada yang berbeda atau gimana? Apa hampir sama? Atau kalau ada Ya, dengar. temen yang masuk di seksi 2 ini bisa bantu jelasin ke kita-kita itu. Iya. Mungkin Mbak Laras, Mbak. Sama sih Mas, kalau aku kan kebetulan ditempatkan di seksi 2. Iya. Sama, iya tahapannya juga sama, output hasilnya juga sama, tentu sertifikat, surat ukur, buku tanah. Terus kan kita nih dibahas juga nih terkait dengan substansi kita sebagai Latsar. Di agenda 2 ini kan tentang berorientasi Hmm. pelayanan dan akuntabel. Mungkin bisa dikaitkan dengan itu atau ada pendapat dari siapa? Kalau Mas Arif dan Mbak Jihan mungkin ada dari apa namanya dari kantahnya empat. Kalau di Kota Ambon sih, em, sebelum tim yuridis turun dan tim ukur turun tuh ada pemeriksaan dulu. Jadi diperiksa dulu apakah tanah ini itu masuk tanah negara atau tanah adat. Karena ada Oh iya. perbedaan administrasi, perbedaan dokumen yang harus didaftarkan. Misalnya kalau misalnya itu tanah dati, artinya memerlukan register dati dan dari kepala datinya. Seperti itu mungkin. Oke, Terus, dari tahapan kegiatan itu utamanya pendaftaran sertifikat pertama kali. Nah ini teman-teman, kan kita disuruh menjelaskan tuh keterkaitan sama substansi mata pelatihan. Ada berorientasi pada pelayanan sama akuntabel. Kira-kira apa aja ya? Mas Arif mungkin. Baik Mas, menurutku keterkaitan substansi mata pelatihan antara pendaftaran tanah pertama kali itu dapat dikaitkan dengan berorientasi pelayanan dan akuntabel, Mas. Yang pertama, keterkaitannya dengan berorientasi pelayanan adalah tentang bagaimana ASN memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusional atas tanahnya. Contohnya di kantorku, di bagian loket disediakan permen bagi pemohon yang menunggu dan juga ada ruang laktasi bagi ibu-ibu yang menyusui. Intinya kita ingin masyarakat pulang dari kantor kita dengan perasaan bahwa hak mereka atas tanah telah terlindungi oleh negara dengan cara yang bermartabat. Selanjutnya ada keterkaitan dengan akuntabilitas bertanggung jawab, kejujuran, transparansi dalam mengelola data, serta wewenang. Kita tidak boleh semena-mena dalam mengelola data milik rakyat, karena salah sedikit saja atau tidak jujur sedikit saja konsekuensinya bisa fatal bagi kehidupan seseorang. Baik, mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan dari teman-teman lain? iya sih, Thank you. kayaknya sudah sangat bagus sih itu yang diterapkan di kantahnya Mas Arif sih, menurutku. Mungkin kalau aku Menurut dari kalian? tambahan tentang akuntabel ya, mungkin kita juga bisa menerapkan dengan cara berintegritas kan, dengan tidak menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Itu bisa jadi salah satu contoh dan diterapkan juga dalam pelayanan kita ke masyarakat. Mungkin ini ada juga perlu diskusi terkait dengan kontribusi si organisasi kita di kementerian. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Nah, itu kan terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar di berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Berarti kan secara garis besarnya itu lebih memfokusin sama digitalisasi kan ya. Jadi cocok nih kalau misal membangun basis data pertahanan yang akurat, valid, dan digital untuk menuju administrasi kelas dunia. Terus kalau terkait misi,
Misinya kan menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertahanan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan, menyelenggarakan pelayanan pertahanan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Tapi secara garis besarnya kan jaminan perlindungan. Setiap lapisan memiliki legalitas aset dan transformasi digital dalam penyediaan data. Jadi ini udah sesuai ya sama dan memberikan jaminan perlindungan hak atas tanah masyarakat melalui penerbitan sertifikat guna meminimalisir sengketa. Terus seluruh lapisan masyarakat memiliki legalitas aset yang dapat digunakan sebagai akses permodalan perbankan dan transformasi digital melalui penyediaan data spasial dan tekstual yang terintegrasi dalam sistem aplikasi kementerian. Jadi menurutku udah sesuai dengan visi misi dari organisasi kita. Jadi ada kaitannya. Maksudnya kemanfaatannya tuh sesuai dengan visi misi dari organisasi kita. Iya. Jadi tinggal penguatan nilai organisasinya aja sih. Melayani, profesional, dan terpercaya kan? Iya. Buat Mbak Jihan, apakah ada pendapat mengenai penguatan nilai organisasi? Mungkin kalau menurutku pendaftaran tanah itu memang memberi kemudahan bagi masyarakat untuk sertifikasi tanah ya, karena juga selain masyarakat mendapatkan haknya, juga ada perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanahnya, sehingga kepemilikan tanahnya menjadi lebih jelas dan manajemen data tanah kantor pertanahan juga menjadi lebih akurat dan bebas dari praktek maladministrasi ya. Mungkin Nggak ada yang itu nutup aja ya? dulu ya, teman-teman. Diskusi siang ini bisa kita lanjut besok-besok lagi. Oke. Oke, terima Ya, kasih terima semuanya. kasih. Terima kasih. Happy weekend.